uang juga ya. Bawah bisa dilepas, bisa langsung kita masuk dulu ya. nanti dulu bawahnya dulu bang. Sama. John agak kasih jarak John. Nah Sama. Berat ini bang. Terus kosong bang. Soal bunker ini ya, bukan tidak pernah saya dengar, tapi saya bukan mendengarnya di kediaman Jokowi, tapi di Jakarta ini. Saya didatangi oleh 2 orang yang bercerita soal ya beginilah ya. Jadi tempatnya ya di sekitar Jakarta. Kemudian ya banyak lah isinya ya. Isinya dolar lah, kemudian emas lah, dan lain sebagainya. Indonesia tidak pernah kekurangan kejutan politik. Tetapi gelombang opini publik yang muncul belakangan ini berada di level yang sepenuhnya berbeda. Ketika potongan video lawas pernyataan politisi PDIP Bathor Suryadi kembali muncul dan menyebut bahwa rumah Jokowi itu ada bunkernya berisi ratusan hingga ribuan triliun uang, jagat maya langsung mengalami turbulensi wacana. Ada bunker di bawah itu sekian triliun. Kalau nggak percaya saya bongkar. Kalau info uang bunker itu pada waktu Jokowi gubernur, ada satu di antara kawan-kawan yang deket dia. Itu kalau malam bawa pakai mobil Innova hitam, di dalamnya cover, bawanya ke Solo. Apakah itu dari reklamasi atau itu dari pembebasan? Waktu Jokowi presiden tuh Pak ya? Ya, gubernur. Kalau gubernur aja udah begitu. Kalau waktu Jokowi Dia orang di pinggir kali, tiba-tiba berkuasa. ya Duitnya datang sendiri. Jadi ada kalimat kalau udah jadi pemimpin, uang itu datang. Kita nggak usah apa-apa. Uang itu datang. Ada setoran dari ini, setoran. Dikumpulin itu berdus-dus. Kan Gibran pernah mengaku kepada Rocky Gerung bahwa menteri-menteri membawa duit tiap minggu katanya ke Gibran. Iya. Gak berani KPK sampai sekarang. Dan itu anggaran yang dipakai. Jokowi kan pernah bilang di kantong saya ada 11.000 triliun. Itu disimpan di mana coba? Pasti di bunker kan. saya mendapatkan informasi A1 bahwa bunker penyimpanan harta 11.000 triliun milik Joko Widodo adanya di situ. Tuh. Bukan karena klaim itu sepenuhnya baru, tetapi karena ia muncul di saat atmosfer kepercayaan publik sedang rapuh-rapuhnya. Apakah uang itu hasil masa kekuasaannya beberapa tahun mengeruk tambang ilegal dan hasil bandara pribadi yang sekian lama beroperasi tanpa sepengetahuan negara? Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya. Saya cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Apalagi kalau uang itu uang haram, bisa katakan tadi, akan mudah dilacak oleh aparat pemerintah seperti PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Antara lain tugas PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pencucian uang serta mengawasi pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan. Saya siap mati untuk mencari duitnya Jokowi di bunker itu. Berat 6.000 triliun bilang di bunkernya Jokowi di Solo. Bunkernya Jokowi di Solo itu ada. Betul. Saya akan ikut dan gitu nanti cari bunker itu. Ya kita ambil rame-rame aja. Kita bagi untuk rakyat. Gitu. Kelamaan kalau ya begitu. Saya siap mati untuk mencari duitnya Jokowi di bunker itu. Berarti Mas percaya betul nih? Sangat percaya. Jokowi punya bunker gitu. Omongannya Pak Bunker itu bilang ada ya 6.000 triliun bilang di bunkernya Jokowi di Solo. Waduh, luar biasa nih kata Pak Bunker. Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi bertubi-tubi temuan mengejutkan. Bandara ilegal di Morowali yang dioperasikan tanpa perangkat negara. Tambang-tambang nikel ilegal yang ternyata beroperasi bertahun-tahun dan bahkan sebagian dulu diresmikan secara seremoni oleh Presiden. Audit besar-besaran yang memunculkan dugaan kerugian negara bernilai fantastis. Kontroversi demi kontroversi inilah yang menjadi latar psikologis mengapa pernyataan tentang bunker rahasia tiba-tiba menjadi viral kembali. Kalau kita dituduh, ya kan? Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong, karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi, yang kemarin ketangkap 11 triliun, itu kan
nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Bukan soal benar atau tidaknya bunker itu ada, tapi soal situasi politik yang membuat publik siap menanggap setiap isu sekecil apapun, lalu menghubungkannya dengan puzzle besar yang dianggap janggal selama bertahun-tahun. Opini publik bekerja seperti air. Ia mencari celah terkecil ketika penutup mulai rapuh. Temuan bandara ilegal, tambang ilegal, dan kerugian fantastis membuka celah itu. Selama 1 dekade, citra Jokowi dibangun sebagai presiden merakyat. Sederhana, turun ke sawah, makan di warteg, berkaos dan bersepeda. Namun pada saat bersamaan, fakta di lapangan menunjukkan lahirnya oligarki nikel, ekspansi korporasi raksasa, dan sejumlah kebijakan strategis yang menimbulkan tanda tanya. Ketika kemudian muncul lagi potongan video seorang politisi senior PDIP, partai tempat Jokowi dibesarkan, yang menyatakan bahwa Jokowi punya bunker rahasia, publik langsung mengaitkan isu tersebut dengan jejaring ekonomi politik yang selama ini dianggap tertutup. Bukan soal bunkernya, tapi soal rasa tidak diberitahu, rasa ditinggalkan, dan rasa tidak transparan. Bandara ilegal dan tambang ilegal, publik mulai bertanya. Temuan bandara tanpa izin negara adalah babak yang memukul keras nalar publik. Bagaimana mungkin sebuah fasilitas strategis yang seharusnya berada di bawah kontrol penuh negara justru dikuasai korporasi? Lalu muncul temuan tambang ilegal yang jumlahnya fantastis. Apalagi belakangan ditemukan bahwa beberapa lokasi operasi tampil seolah legal ketika diresmikan, namun kemudian terbukti tidak memiliki dokumen lengkap. Ketika 2 skandal besar ini muncul berturut-turut, publik mulai menyusun pola. Bagaimana mungkin operasi sebesar itu lolos bertahun-tahun? Siapa yang mendapat keuntungan? Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan berikan komentar kalian, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah teman-teman, dalam cuplikan video kali ini, kita harus berbicara jujur soal satu hal isu yang lagi bikin jagat maya mengalami turbulensi hebat. Nah di mana teman-teman, kita pasti sudah mendengar dari potongan video yang sudah kita saksikan bersama, yaitu ada lawas dari politik senior PDI Perjuangan, ya di mana Beator Suryadi kembali viral, ya isinya nggak main-main, yaitu adanya dugaan bunker rahasia di kediaman pribadi Jokowi yang disebut berisi uang ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Nah teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, kenapa isu lama ini mendadak meledak lagi sekarang? Nah, Sobat Politik, ini bukan soal bunkernya, tapi soal fase besar yang mulai tersusun. Nah, teman-teman, kita coba lihat faktanya. Dari cuplikan video tersebut ada beberapa yang mereka sampaikan, yaitu yang pertama adanya skandal bandara ilegal. Ya, muncul temuan bandara di Morowali yang beroperasi tanpa perangkat negara. Ya, bagaimana mungkin fasilitas strategis bisa dikuasai korporasi tanpa izin resmi? Nah, teman-teman, yang kedua adanya tambang nikel ilegal. Di mana teman-teman ada tambang-tambang raksasa yang ternyata beroperasi bertahun-tahun tanpa dokumentasi lengkap. Ya, padahal dulu diresmikan secara resominal. Yang teman-teman, yang menjadi poin ketiga adanya pernyataan 11.000 triliun. Ya, di mana publik teringat kembali ucapan lama bahwa uang 11.000 triliun di kantong yang entah di mana rimbanya. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya-tanya, apakah bunker ini adalah tempat menyimpan hasil dari bunkeran tambang dan operasional bandara ilegal tersebut? Ya, Beator Suryadi bahwa menantang untuk membongkar rumah tersebut demi membuktikan transparansi. Ya, secara psikologi politik, bunker ini bukan sekedar ruang bawah tanah, tapi simbol dari kekuasaan yang tertutup dan eksklusif. Ya, Sobat Politik, saat ini
Kepercayaan publik sedang rapuh. Setiap celah informasi akan menjadi bola salju. Di mana isu ini adalah alarm keras bagi pemerintah baru untuk melakukan audit semenyeluruh. Ya, karena bagi kita sebagai rakyat Indonesia, diamnya negara jauh lebih mengkhawatirkan daripada isu bunker itu sendiri. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sekedar isu politik atau karena surakertakan hubungan PDIP dan Jokowi? Ya, atau memang ada sisi gelap yang selama ini sengaja disembunyikan dari kita? Teman-teman, tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak orang yang melek akan kebenaran. Nah teman-teman, kawal terus karena kita akan melihat beberapa juga komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video yang sudah kita saksikan ini. Ya teman-teman, disampaikan oleh Ferry Wijarnarko, miskinkan aja maling-maling uang rakyat. Jokowi dan kroninya adalah jelas musuh negara. Disampaikan oleh Megaria Hayu, penebangan hutan ilegal, tambang ilegal, bandara ilegal, proyek-proyek ilegal, transaksi ilegal, hukuman yang pantas dipancung. Ya teman-teman, disampaikan oleh Junaid Abdul, pengkhianatan bangsa dan mengancam kedaulatan negara wajib dihukum mati. Teman-teman, disampaikan oleh Hol Nakswa, ayo orang Solo bawa ke Beko untuk mengeruk bunker di rumah Jokowi, supaya uang itu dibagikan ke rakyat Indonesia yang serba kekurangan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Agus Nur, rezim paling bobrok yang rezimnya Jokowi ini, undang-undang banyak yang rubah, korupsi, joran-joroan, yang kekayaan alam dikuasai asing-asing, laut dipagar seenaknya, oloh korninya benar-benar amburadul. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Mas Dudiar, karena polisi dan pengadilan sudah tidak bisa dipercaya, maka rakyat yang harus bertindak. Teman-teman, disampaikan oleh Pak Supriyanto, rakyatnya kelaparan, buat apa numpuk uang banyak-banyak, mbok ya dikembalikan pada negara untuk menyaur utang negara biar nggak mengandung beban berat rakyat ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Superdi, sudah waktunya kita semua berdoa dan istiqomah supaya semua perusahaan negeri dapat hukuman yang setimpal dari Tuhan. Ya disampaikan oleh Cahyono, selama Jokowi duitnya masih banyak, rasanya sulit untuk diadili kecuali seluruh rakyat Indonesia bangkit. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Lukman Hasar, uang itu siap sogok KPU, polisi, Bawaslu, hakim, jaksa, dan kemenangan pemilu Gibran. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Mulaidi Sutarman, pokoknya kalau Jokowi belum diadili, Indonesia tetap gaduh, dan paling utama Joko Dok harus dipenjara. Ya teman-teman, disampaikan oleh Jumban Badi, tangkap Jokowi Luhut, Biansar mudah, Haya Hamsuan Presiden Prabowo tak ada lagi kemauan. Ya teman-teman, disampaikan oleh Untoro, makanya segera tangkap sebelum dia kabur. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Bewarsya, hancur negara ini, rakyat tak pernah sejahtera, pengangguran tambah banyak, hidup tambah susah. Ya teman-teman, disampaikan oleh Finis Mawarti, Jokowi harus segera diusut, mantan presiden maling harta negara. Sampaikan oleh Lastio Budi, bongkar saja bunkernya, uangnya buat rakyat Indonesia. Ya teman-teman, disampaikan oleh Jumar Syongong, Bang Wowo, ayo audit semua perizinan tambang legal atau ilegal. Rakyat menambang disebut liar, Wiwi dan Luhut legal. Ya teman-teman, disampaikan oleh Priedul, semakin terbongkar dan dibongkarnya kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan para jenderal Polri dan jenderal-jenderal TNI, elit penguasa, parpol, maka otomatis posisi Prabowo menjadi dilematis dan sangat berbahaya. Ya teman-teman, itu adalah beberapa komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini. Teman-teman, bagaimana juga menurut kalian? Jangan lupa berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.
Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.